Kajian kitab Nasaihul Ibad. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita pada malam hari ini kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan Ratibul Hadad dilanjutkan dengan qasidah Muhammadiyah dan diteruskan dengan kajian kitab Nasaihul Ibad yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Maqram Kiai Agus Samad Zahid. Waktu dan tempat saya aturkan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali kegiatan malam hari ini dengan membaca Ratibul Hadad. Kita niatkan dengan bacaan Ratibul Hadad ini semoga kita semua mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan atau keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli salihah ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in thumma jami' ikhwanihim al anbiya wal mursalin wal asyhadu was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin sallallahu sayyidina syahada syamil qadir jalil syabah sa'dali wa Muhammad al-Ghazali wa tasawwur syabah Ghazmi al-Baghdadi wa ila arba'atil a'immatil mujtahidin radhiyallahu anhum wa ila sittatil a'immatil muhaddisin radhiyallahu anhum wa ila awliyati sahbin saqatul hasan wa sallallahu jadi syarafatullah wa sallallahu wa jamal kuburil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa syarqatil maghrib ya barbahisan la abaina wa ummatina wa azzadina wa jaddatina wa jama' syekhina wa jama' syekhina sallallahu alaihi ulama wa syamasyar wa sallallahu bi samsuri bahas Samsul Arifin wa Faqina semua mengalami mending Mbah Hasan Gipo Mbah Ridwan Abdullah Mbah Mas Alwi wa sumafrim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين بإحسان يومنا هذا يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفضل الروح سيدنا المحاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسلم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجهم في الجنة وينفعنا بها سرا وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل الرسالة وحبيبنا وبركاته صاحب الراتب لقطب الأنساس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله البرس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقل وعبد الله صالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ووصلهم وفرهم ذوي الحق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجهم في الجنة وينفعنا بأسر أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ونفحاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلاد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روح صاحب الراتب القطب الإرشاد وقصد العباد البلاد حبيبنا البن حلو عدد رسوله وفرعه أن الله يعلي درجهم في الجنة وينفعنا بهم بأسر أنوارهم وبركا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنية القبول وتمام كل سلوى ومأمول وصلاح الشأن ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولوالدنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منحن والامتحان بحق السيد وعلى عدنان وعلى كل نية صالحة. Silahkan dibaca niatnya masing-masing dalam hati. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفينا كريمنا دهرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدائم ملك الله وعلى آله وصحبه
اللهم نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشرف الفاتحة المعظم وسب المثاني وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محلد وبس والضير إنك ولي كل خير وتفضل بكل خير ومعطي لكل خير. اللهم إننا نستحمدك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جاملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد عبد الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة ظاهر وباطنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sampai mana ini? Zal ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa
Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun dzikruhu rahon li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami Muhammadun rahimahallahul ibada bihi Muhammadun sababul insya'i min adami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ghummati wa dhulami Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu Muhammadun saghahu rahmanu bin ni'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun syaraful bari maratibahu Muhammadun khassahu rahmanu bin ni'ami Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu Muhammadun tahirun min sairi tuhami Muhammadun dhahikun lidhaifi mugrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami Muhammadun tabati dunya satihi Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جمال الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام أما بعد. Hadirin sekalian yang saya hormati, maaf tadi agak telat ya, nunggunya jadi lama. Barusan ada acara dari mulai habis asar sampai tadi menjelang isya ya, udah buru-buru, kehujanan pula ya. Habis itu ketemu sama kiai dari Tulungagung, Kiai Syamsid Duha. Kebetulan ketemu beliau sekalian minta ijazah. Jadi saya barusan dapat ijazah Ratibul Haddad lagi nih. Jadi Ratibul Haddadnya saya udah pernah dapat dari Habib Muhammad, yang kedua dari paman saya, yang ketiga ini dari Kiai Syamsid Duha. Cuman kalau dari Kiai Syamsid Duha, kalau dari Habib Muhammad dari paman saya nggak dikasih ratibnya, umum aja. Nah kalau dari Kiai Syamsid Duha saya dikasih ratibnya. Jadi ada sedikit perbedaan redaksinya ya. Termasuk cara melafadzkannya pun ada yang berbeda ya, ini lebih spesifik ya. Dikasih ijazah Ratibul Haddad tadi ada lagunya, ada beberapa yang dilakukan. Jadi termasuk kayak gitu-gitu kan yang spesifiknya ya. Dikasih ijazah Hizib Khofi ya, sak tongkat-tongkatnya ya, ada tongkatnya. Jadi pas bilang wa aso Musa fi yadi, dan tongkat Musa ada dalam genggamanku, pegang tongkatnya tuh. Sakti itu tongkatnya. Saya tadi mau minta solawat sugih tapi nggak dikasih. Iya. Solawat sugih, beras sugih duit namanya tuh. Nah, padahal saya pengennya itu padahal. Pengennya itu. Ya kalau dikasih yang lainnya yang sifatnya umum ya, seperti itu ya, karena saya bilang saya ngajar buat anak-anak punya madrasah, dikasih Hizib Khofi itu buat ngajar ya, buat ngajar biar anak-anak jadi nurut ya. Biar anak-anak tidak bandel. Nah, kalau bandel sabet aja sama tongkatnya nih. Tongkatnya apa pendek cuman ya lumayan ya. Itu sebenarnya saya mau minta itu banyak cuman ya dapatnya itu termasuk ijazah Fatihah 400 kali ya. Nah itu lumayan beli Fatihah 400 kali ya. Itu mau buat nanti-nanti aja lah. Harus puasa juga, puasa 3 hari, malamnya baca Fatihah 400 kali, belum wiridannya. Nah ini berat ini. Nah, itu buat nanti-nanti. Makanya tadi agak telat datangnya. Nah, agak telat, belum sempat mutolaah pula jadinya. Saya tuh kalau ngaji nggak mutolaah itu sebenarnya mending nggak ngaji. Sebenarnya seperti itu, cuman ya udahlah, ya, sebisanya, ya, sebisanya ya. Karena penting mutolaah itu untuk memastikan apa yang saya baca ini
ya benar seperti itu. Kalau nggak mutolaah kadang-kadang keterangannya suka ngelambrah kemana-mana ini. Ya tadi nggak sempat mutolaah ya Ustaz. Ustaz ngaji-ngajinya, yang penting nggak libur gitu. Nah ini juga sebenarnya masih ada acara lagi saya, cuman dadakan tadi Kiai NH ngabarin pesantren motivasi bagus. Habis Isya ya, saya baru buka WA-nya tuh udah sampai sini. Waduh, WA-nya sampai sini. Ya, kalau mungkin dari tadi sore atau tadi siang ya saya jawab nggak bisa Kiai gitu kan. Tetap aja nggak bisa sih, yang pentingan ngaji lah daripada cuma sekedar meeting gitu. Ya bisa diwakili yang lain. Udah gitu Jakarta belakang repot. Nah, kita lanjutkan pembahasan pengajian atau mutalaah kitab Nashihul Ibad. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu kepada para guru-guru kita, para kiai, para ulama, khususnya muallif atau penyusun kitab ini, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kemarin saya cerita Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang ngarang kitab matannya Al-Munabbihat 'ala Isti'dadil Yaumil Mi'ad. Ini namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Punya murid Zakaria Al-Ansari, punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami, punya murid lagi Syekh Zainuddin Al-Malibari Shahibul Fathul Mu'in. Nah, kita doakan semoga beliau-beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa fi kullin sholihah wa li syafaati Rasulillah wa li ridha ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini duduk ini kakinya kelihatan digigit nyamuk ya. Lehernya kelihatan digigit nyamuk, lagi musim nyamuk ini. Cekit-cekit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa matana bi asrihi wa 'ada 'ala barakati amin ya rabbal alamin. Maqalah yang ke-31 bab rubai halaman 28. Wal maqalatul hadiyatu wasalasuna, maqalah yang ke-31 an Hatim Al-Asam, dari Syekh Hatim Al-Asam. Ini sudah pernah saya ceritakan berkali-kali. Hatim Al-Asam itu siapa? Rahimah, semoga merahmatihu, kepada Hatim Al-Asam siapa? Allah Ta'ala. Annahu, sesungguhnya Hatim Al-Asam qala, berkata. Jadi ini dawuhnya atau perkataan dari Hatim Al-Asam ya. Namanya maqalah. Kalau dari Rasulullah berarti namanya hadis. Kalau dari sahabat berarti asar. Kalau selain itu ya maqalah. Maqalah itu sebenarnya umum ya, termasuk hadis pun maqalah sebenarnya. Asar juga maqalah. Cuman lebih spesifik kalau hadis berasal dari Rasulullah, kalau asar dari sahabat, kalau maqalah itu orang lain. Apa kata Hatim Al-Asam? Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'ata. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara, bahwasanya ada 4 perkara la ya'rifu, yang tidak mengetahui, qadraha, pada kadarnya, takarannya 4 perkara tadi, illa arba'atun, kecuali 4 orang, minal aznasi, dari beberapa jenis. Fa inna syai'a, karena sesungguhnya sesuatu, innama yu'rafu, sesungguhnya diketahui sesuatu tersebut, bididdihi, dengan kebalikannya ya, dengan hal-hal yang sebaliknya. Jadi kata Syekh Hatim Al-Asam ada 4 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh 4 orang ya. Karena 4 perkara tersebut akan diketahui kalau ditinjau dari hal-hal yang sebaliknya.
baru kita tahu kadarnya. Ya. Ini agak filosofis ya sebenarnya. Nanti kita terangkan lebih detail. Kita baca dulu. Asyababu yang pertama sifat muda, ya, kepemudaan atau sifat muda. Itulah ya'rifu tidak diketahui. La ya'rifu tidak mengetahui, tidak diketahui apa qadruhu kadarnya sifat muda tadi illa asyuyukh kecuali pada orang-orang yang sudah tua. Ai ahlul harami maksudnya orang-orang yang pikun ya. Haram itu pikun. Rasa kepemudaan atau sifat kepemudaan itu kadar sifat seperti itu tidak akan disadari oleh orang muda. Dengan masih merasa muda nggak ngerasa kalau sebenarnya muda. Ya. Kita akan merasa bahwa pemuda itu luar biasa ketika justru posisi kita sudah berumur atau sudah tua. Makanya kita merasa nikmatnya jadi anak-anak itu setelah sekarang. Dulu enak banget ya jadi anak-anak ya, gak mikirin cicilan ya. Hujan-hujan boleh mandi, hujan-hujanan kan seperti itu kan. Ya sekarang karena kita sudah jadi anak muda. Tapi bagi anak-anak kan nggak ngerasain itu, ya main aja udah. Ya. Telanjang juga nggak malu anak-anak kan, ya bebas aja. Ya, nggak punya perasaan apa-apa, ya waktunya main ya main, nggak boleh main ya nangis gitu kan. Ya. Lapar ya nangis, haus ya nangis, paling kayak gitu anak-anak. Tapi bagi kita yang dulu pernah mengalami masa kanak-kanak baru merasakan oh iya, dulu itu sebenarnya enak banget. Andai kata kita tidak pernah bertambah usianya, tetap dalam masa kanak-kanak kita, alangkah indahnya dunia ini. Ya sekolah TK aja nyanyi-nyanyi terus setiap hari kan gitu kan. Enak banget coba. Yang mikir kan bapaknya. Yang mikir bayar bulanan sekolah itu bapaknya, yang mikir bayar seragam itu bapaknya, yang mikirin urusan makan itu ya bapaknya, yang mikirin mencukupi kebutuhan hariannya ya bapaknya, orang tuanya. Ya bagi anak-anaknya emang nggak mikir, enak aja hidupnya. Pun demikian kita muda saat ini lagi ngerasa muda, kuat ya kan, perkasa, ya kan? Bisa seminggu 3 kali misalnya. Ya nanti kalau udah tua baru dulu lo bisa 3 kali seminggu, sekarang sebulan sekali aja udah ya, itu pun paling 5 menit. Yang tua mungkin ngomong seperti itu ya, kepada bayangin dulu pada saat mudanya nikmatnya rasa muda itu, karena kalau kita sudah tua. Jadi pada masa yang sebaliknya itu yang pertama kata sehati malasom wal afiyatu dan kesehatan ai difa'ul makruhi tegese tidak adanya barang yang tidak disukai ya. Difa'ul makruh itu semua barangnya disikat semua ya. Difa'ul makruh tidak ada yang tidak disukai, tidak ada yang dilarang, tidak ada yang dibenci ya. Itu bagi orang sehat. Itulah yang tidak diketahui apa qadruha, la yurafu tidak kita qadruha kadarnya kesehatan illa ahlal balai kecuali pada orang yang ya punya bala, punya penyakit. Ya. Orang yang punya kolesterol baru ngerasain dulu kalau saya sehat bisa makan apa aja. Makan daging, makan sate, kebuli, wah, sop kaki ya, makan seafood, ranjungan, cumi-cumi, blakutak, udah semua dimakan semua. Itu bisa dirasakan nikmatnya seperti itu bagi orang yang sedang sakit ya. Nah masalahnya bagi orang yang sehat ya, yang sehat kayak kita ini kadang-kadang nggak mikir nanti kalau sakit bagaimana ya, karena kebanyakan semuanya tanpa pantangan dimakan semua. Yo buktinya orang zaman dulu sehat-sehat semua, makan apa aja bebas. Kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu ya. Orang dulu itu apa aja dimakan ya, tapi badannya sehat-sehat, usianya panjang-panjang. Ada yang lupa, ada yang kita lupakan, kita melompat, kita punya kesimpulan yang melompat. Orang dulu makan apa aja sehat, orang dulu makan apa aja bebas. Orang dari zaman dulu juga makan micin juga dimakan ya kan, apa terus
pengawet itu apa namanya? Kalau orang Jawa bilang obat bleng. Apa itu? Boraks. Nah, orang zaman dulu makan boraks sehat-sehat aja. Ya. Apa beda dengan zaman sekarang? Kenapa sekarang jadi kita rentan sekali? Makan kayak gitu-gituan kok jadi kok gampang sekali sakit. Atau malah kita ngeyel, nggak apa-apa kita makan kayak gitu aja. Ya. Itu kan kesimpulan yang melompat. Kalau orang zaman dulu bisa, kita harus saat ini bisa, itu kesimpulan yang melompat. Karena kondisinya berbeda. Satu orang zaman dulu itu sehatnya karena tidak, makanannya mungkin nggak sehat, tapi pola hidupnya sehat. Orang zaman dulu mah jarang Pak kemana-mana naik motor. Naik sepeda itu udah kaya. Nah, naik sepeda itu udah luar biasa. Dan itu jadi kebutuhan sehari. Sejauh apapun ya naik sepeda. Kalau zaman sekarang naik sepeda kan buat ya olahraga seminggu sekali. Zaman dulu naik sepeda tiap hari Pak. Ya. Itu yang punya duit buat beli sepeda, yang nggak punya duit jalan kaki. Nah itu kan jadi sehat itu. Ya. Kerjanya juga tidak cuma duduk di ruangan. Ya. Kadang-kadang kita punya pikiran dulu kakek kita sehat makan borak, kakek kita makan mie sehat, padahal kerja di sawah kita nyangkul. Ya gimana nggak sehat Pak, keringetan terus setiap hari ya kan. Nah itu yang kadang-kadang yang kita lupakan. Kita membuat kesimpulan yang melompat, tapi melupakan hal-hal yang dilakukan oleh dulu kakek-kakek kita. Mengapa masih tetap sehat meskipun makanannya seperti itu. Nah kita udah kemana-mana enak ya, naik motor minimal, naik mobil, duduk di ruangan ber-AC, ya kan, olahraga nggak pernah, ya, jarang ya, naik sepeda aja seminggu sekali, itu pun deket, itu pun naik sepeda itu tujuannya wisata, nyari kopi jahe, bukan karena olahraga, kan? nyari susu jahe. Jadi di sana ya olahraga, bakar kalori, berangkat nyampe sana diisi lagi. Ya nggak ada sehat-sehatnya sebenarnya. Tapi ya mendingan sih daripada enggak. Nah itu rasa sehat itu akan bisa dirasakan kenikmatannya bagi orang ahlul bal, orang yang punya penyakit. Ya. Qala berkata Al-Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali, badalu hadil jumlati, sebagai gantinya kalimat ini, jumlah itu kalimat. Ya. Jumlah itu kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah jumlah. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Ya. Kalau bahasa Arabnya kalimat, bahasa Indonesia berarti kata. Ya. Bahasa Arab kalimat, bahasa Indonesia berarti kata. Atau kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut kalimat. Kata itu kan satu ya. Satu kata, misalnya masjid itu kata benda. Dalam bahasa Arab disebut isim. Pergi itu kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut fi'il, ya. Atau ke itu kata, dalam bahasa disebut kata sambung. Dalam bahasa Arab disebut kalimat isim. Kalimat huruf, ya. Jadi kalimat isim itu kata benda, kalimat fi'il itu kata kerja, kalimat huruf itu kata penghubung. Sederhananya seperti itu. Dan masing-masing ada tandanya. Ya, kalau kalimat isim ya kalau ada alif lam pasti isim, ada tanwin pasti isim. Ya. Masjidun, berarti pasti isim. Ya, kita nggak tahu nih artinya masjidun apa misalnya, tapi ada tanwinnya pasti isim, pasti kata benda. Ya. Nanti ada isim yang tidak ada tanwinnya, isim ghairu munsharif misalnya, itu nanti beda lagi. Penjelasannya panjang nanti seperti itu. Ya. Fi'il kata kerja, kita nggak tahu artinya, tapi kalau ada qadnya berarti pasti fi'il. Ada sinnya, ada pasti fi'il. Sayaqulu, itu kan ada, itu kan yaqulu, kasih sin, itu pasti fi'il karena ada sinnya. Ya. Ada qadnya pasti fi'il. Ada taktisnya pasti fi'il. Qad qomat ada qadnya itu pasti fi'il. Qad qomatis shalah pasti fi'il. Itu dalam bahasa Arab. Ya. Jadi jumlah di sini yang dikatakan jumlah itu sebagai susunan kalimat atau susunan kata. Jadi jumlah. Badalu hadhil jumlah sebagai pengganti kalimat ini atau susunan kata ini, wala ya'rifu qadrul ghina. Tidak, wala yu'rafu qadru, tidak diketahui qadrul ghina, kadarnya kekayaan, illa ahlul fakri, kecuali bagi orang yang fakir. Ya.
rasanya kaya itu tidak akan dinikmati oleh kecuali bagi orang yang tidak punya. Orang kaya ini, ya, kita punya uang, biasa pegang uang 10 juta, pegang uang 5 juta kan ya biasa aja. Tapi bagi orang fakir yang biasa pegang 500 ribu dan punya uang 5 juta, Masya Allah rasanya luar biasa. Wasihatu dan rasanya sehat layar tidak ketahui qadroha pada kadarnya sehat illal mardo kecuali bagi orang yang sakit. Ya ini sehat hampir sama yang tadi. Afiah itu keselamatan ya. Oh ya, keliru yang pertama. Yang pertama itu ya yang kedua setelah asyababu la ya'rifu qadruhu illa syuyukha wal afiyatu la ya'rifu qadruha illa ahlal bala'i. Wal afiyatu itu keselamatan. Ya. Tidak keselamatan artinya tidak ada sesuatu yang menimpa yang tidak baik ya. Rasanya selamat itu hanya dinikmati oleh orang yang tertimpa bencana. Kita ini selamat ya, kita ini selamat tidak kebanjiran. Itu rasa nikmatnya hanya bisa dirasakan kadarnya bagi orang yang kebanjiran. Kalau sekarang jenengan nggak kebanjirnya biasa aja, nggak ada rasa apa-apa kan, nggak kebanjiran. Tapi ketika banjir datang, kita kan sering kebanjiran. Banjir datang, baru kita ngerasakan enak nih kalau nggak banjir. Ya. Kering, ya. Perang, kalau banjiran mati lampu biasanya seperti itu. Ya, kemana-mana mudah. Kalau banjir depan kita kemana-mana susah kan. Keluar kalaster nggak bisa, udah terhalang air semuanya. Nah, itu rasanya, nikmatnya selamat seperti itu ya bagi orang yang tidak tertimpa bencana ya. Bagi orang yang seperti kita punya badan normal ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada cacatnya kan nikmat sekali. Tapi bagi orang yang cacat pasti akan membayangkan, wah, kalau saja kaki saya tidak buntung misalnya, mau dikasih kaki jelek-jelek juga nggak apa-apa dah gitu kan. Itu rasanya kan nikmatnya bagi orang yang seperti itu, bagi orang yang tidak cacat ya, tidak punya kaki ya. Kita dikasih tubuh normal seperti ini kan mungkin nggak bisa ngerasain nikmatnya karena memang sudah menjadi keseharian biasa aja. Tapi bagi orang tertimpa bencana itu baru merasakan. Nah, ini yang ketiga ini sehat ya, sehat tidak akan diketahui rasa kadarnya kecuali bagi orang yang sakit. Jam'u maridin mardo itu jamaknya lafadz marid ya. Ai illa ahlus saqam, dirasakan nikmatnya sehat ya kecuali bagi orang yang punya sifat sakit. Wal hayatu dan sifat hidup layar tidak diketahui qadraha pada kadarnya hayat kehidupan apa ilal mauta kecuali bagi orang yang sudah mati. Kita ini hidup ya sekarang mungkin biasa aja ngerasanya, tapi nanti setelah jenengan wafat itu akan merasakan andai kata saya sekarang masih hidup. Andai-andai itu pasti ada. Kalau sudah berandai-andai saya nanti pasti akan sholat, saya pasti akan ibadah, saya pasti akan bersedekah, saya pasti akan berbuat baik, saya tidak akan memusuhi teman saya akan berbuat baik kepada orang tua saya. Pasti itu pengandaian itu akan menjadi suatu penyesalan bagi orang yang sudah meninggal. Nah kita hidup ini kadang-kadang nggak ngerasa, ya, kadang-kadang ya berantem sama teman kita, ya, kadang-kadang punya uangnya pelit, ya, kadang-kadang buat ibadah juga males. Banyak hal-hal seperti itu yang sering terjadi pada orang yang hidup karena dia nggak merasa. Nanti kalau kita sudah meninggal, baru akan terasa bahwasanya hidup itu nikmat sekali dan harus dimaksimalkan potensi yang ada dalam kehidupan ini. Nah ini kan sebaliknya ya. Orang hidup ya nikmatnya dirasakan oleh orang yang sudah mati ya. Apa yang di waktu itu tidak bisa dilakukan. Orang sehat nikmatnya bisa dirasakan oleh orang yang sakit ya. Orang yang selamat nikmatnya bisa dirasakan oleh orang yang tertimpa bencana. Orang muda nikmatnya bisa dirasakan oleh orang yang sudah tua. Ini kebalikannya. Makanya kata Syekh Hatim Al-Asham ya,
Fa inna syai'a innama yurafu bididdihi, bahwa segala sesuatu itu bisa diketahui dengan hal-hal yang sebaliknya. Termasuk dalam ilmu tauhid, ya. Jenengan tahu Allah enggak? Kan pasti enggak tahu. Siapa yang tahu Allah? Enggak ada yang tahu Allah. Allah wujudnya Allah itu siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Ya. Apalagi kita manusia biasa ya. Yang pernah berjumpa sama Allah itu kan secara langsung cuman Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Selebihnya kan juga melalui perantara malaikat semua. Kecuali nanti kita di akhirat ya, pasti tahu lah, bisa melihat Allah. Itu pun kalau kita masuk surga. Kalau masuk neraka ya nggak bakal bisa melihat Allah selama-lamanya. Karena nikmat ketemu Allah itu nikmat terbesar. Dan orang neraka nggak mungkin dapat nikmat semacam itu. Kita nggak pernah tahu Allah itu wujud. Ya. Bahkan ini lagi viral juga ya, Said dipelintir ya, kan memang nggak ada kok dalil atau ayat yang menerangkan Allah itu wujud. Di Al-Quran kan nggak bakal ketemu. Innallahu wujudun itu kan nggak ada. Ya, kalau yang lain kan ada. Tapi Allah kan wujud. Ya, Allah wujud. Nah, wujudnya Allah itu akan lebih mudah dipahami dengan sifat muhalnya Allah yang berbalikan dengan sifat wujud. Apa sifat wujud? Apa sifat muhalnya itu? Adam. Tidak ada. Wujud itu sifat wajib. Sifat muhalnya atau mustahilnya adalah Adam. Kalau Allah tidak ada, lah terus kita ini adanya dari mana? Alam semesta ini tidak adanya dari mana? Kan nggak mungkin. Sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada kan nggak mungkin. Kalau Allah itu tidak ada, ya, tidak ada Tuhan, terus alam semesta termasuk kita ini dari mana datangnya? Kan nggak mungkin. Sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada kan nggak mungkin. Yang pasti kan sesuatu yang ada menciptakan yang lain, yang ada itu ada. Jenengan bisa bikin donatin karena ada jenengan. Nggak mungkin donat ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Yang menciptakan alam semesta pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya. Makanya ini juga sebagai kritik terhadap para ateis ya. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang mengatakan alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Ini kan aneh. Kalau alam semesta tercipta dengan sendirinya, berarti sebelum ada alam semesta ini, kalau ada alam semesta kemudian alam semesta tercipta dengan sendirinya, berarti kan ada waktu sebelum ada alam semesta. Ya. Nah, sebelum ada alam semesta ini namanya apa? Ketiadaan. Ketiadaan itu apakah bisa menciptakan alam semesta yang ada? Ini kan rancu jadinya. Makanya memahami sifat wujudnya Allah, kalau kita sulit memahami Allah wujudnya mana kan nggak tahu. Kan orang ateis suka nanya gitu, Allah itu ada, adanya mana Allah itu? Ada di mana? Dengan bisa menjawab ada di mana? Kan nggak ada yang bisa menjawab Allah ada di mana? Ada di mana-mana, ada di mana-mana, di mana? Kan bingung kan? Ya kita kan meyakini itu. Ya. Nah, penyebab dari segala sebab yang ada di dunia ini atau musabbibul asbab, wajibul wujud, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebenarnya perbedaan istilah saja. Ya mungkin orang saintis mengatakan itu disebut causa prima. Ya. Penyebab dari segala macam sebab yang ada di dunia ini, ya, causa prima namanya. Ya. Dalam ilmu mantik disebut masabibul asbab misalnya, atau wajibul wujud misalnya. Tapi orang Islam secara umum mengatakan itu sebagai Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya istilah-istilah saja, ya sama saja. Wajibul wujud, musabibul asbab itu kan penyebab dari segala macam penyebab, ya Allah itu. Ya. Nah, untuk memudahkan sebenarnya ini saya ajak berpikir dengan ini ya. Biar bisa mikir ya. Ya, biar kalaupun jadi wali dengan jadi wali yang ada ilmunya. Ya. Karena wali jalur bodoh kan juga ada. Asal rajin ibadah jadi wali itu kan ada. Ya, itu wali tingkat rendah. Kita biar berpikir bahwasanya Allah itu ada. Kalau kita sulit mengandaikan keberadaan Allah, ya cukup bisa dilihat dari hal yang sebaliknya.
Ketiadaan Allah itu kan muhal. Makanya penting jangan ngapalin sifat wujudnya Allah, sifat muhalnya Allah itu penting. Allah itu wujud, sifat muhalnya Adam, ya. Wujud kan ada, Adam itu tidak ada. Qidam itu dahulu. Nah, berarti sifat wujudnya, sifat muhalnya hudus baru. Oh itu dahulu, yang paling dahulu dari segala macam dahulu. Ya. Sebelum kata dahulu itu ada, Allah sudah ada. Seperti itu. Nah, sifat muhalnya kan hudus baru. Wujud qidam bakok, bakok itu apa? Langgeng. Muhalnya apa? Fana, rusak, kan? Nggak mungkin Allah rusak. Ya. Allah itu pasti bakok, langgeng. Dunia fana, makanya ada istilah dunia itu fana. Fana itu artinya rusak. Rusak. Nah suatu saatnya rusak, dunia nggak ada. Ya. Dunia itu setelah kiamat ya udah nggak ada. Nanti ada alam barzah nanti hilang. Nanti ada alam akhirat. Alam akhirat nanti masih jadi perdebatan ulama. Surga itu yang disebut abadan abada seperti apa? Itu kan masih jadi perdebatan. Apakah selama-lamanya berarti mengiringi keberadaan Allah atau bagaimana? Itu nggak usah dipikir, saya juga mumet. Pikiran di dunia aja, nggak usah mikirin di akhirat, ya seperti itu. Wujud kita kok mukhalafatul hawadisi. Allah punya sifat mukhalafatul hawadisi. Berbeda dengan makhluk. Al hawadis itu makhluk, hal yang baru. Apa yang sifat muhalnya? Mumasalatul hawadisi, sama dengan makhluk. Ya. Nah, itu jangan apalin lah. Ya, itu wujud kita kok jangan cuma nyanyi saja kan. Ya, itu harus diketahui artinya juga tahu, ya kan? Sifat muhalnya juga tahu, nanti sifat wajibnya Rasul juga jangan tahu, sifat muhalnya juga tahu, sifat jaiznya juga tahu. Nah, insyaallah dengan jadi ahli tauhid betulan nanti. Ya, jadi kita benar-benar memahami agama Islam itu secara mendetail, secara mendalam. Nah, jadi untuk memudahkan sebenarnya logika itu untuk memudahkan kita dari hal yang sebaliknya. Nah, kita lanjutkan. Qala asyair, berkata ahli syair, rupane Abu Nuwas, ya, jangan mengenalnya mungkin Abu Nawas, ya, sama aja. Bidomin nuni dengan didomah huruf nunnya walawi dan wawu. Abu Nuwas, ya. Abu Nawas boleh, Abu Nuwas juga boleh. Tapi yang masyhur sebenarnya Abu Nuwas. Kalau di Indonesia jadi Abu Nawas, saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Ini hidup di zaman Khalifah Harun al-Rashid, berarti masa dinasti Abbasiyah setelah dinasti Umayyah. Kan masa Islam itu masa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah. Saya sebutnya dinasti karena memang bukan khalifah. Dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, itu yang gede. Kemudian dinasti banyak, dinasti yang lebih kecil banyak. Ya, Abu Nawas ini hidup di zaman Syekh Harun al-Rashid. Saya punya kitabnya Abu Nawas. Setebal apa? Tebal kitabnya, cukup tebal, segini. Itu memang khusus membahas tentang Abu Nawas. Cuman belum pernah saya baca, ya, karena males juga bacanya, bahasanya susah. Itu kitab sastra itu kan bahasanya susah sekali bahasa Arabnya itu. Wasmuhu, dan namanya Abu Nuwas itu Al-Hasan bin Hani. Ya, namanya Abu Nuwas aslinya Hasan bin Hani. Wasabu talqibihi, dan sebab dilakobi yaitu dijuluki Abu Nuwas. Bi Abi Nuwasin, dengan Abi Nuwas, annahu sesungguhnya Abu Nuwas, karena ada Abu Nuwas lahu bagi Abu Nuwas itu dawa batain, memiliki jari-jari tanusani yang sering menggaruk-garuk. Ya, ayat tataharrokani artinya sering berubah-ubah, ala atikihi di atas pundaknya, punuknya ini. Atik di sini, leher yang sini nih. Ya. Jadi sering garuk-garuk punggung. Nah, sering gini Abu Nuwas tuh. Jari-jarinya maka disebut Abu Nuwas. Min bahri tawil, dari bahri tawil. Bahar tawil itu ya pada syair ilahilas tulil firdaus, ya Allah, ini sama. Ini bisa jadi terusannya. Dzunubi in fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa'u wa ma tama'i fi salihin in amiltuhu, ya. Walakinnani fi rahmatillahi atma'u.
Ilahi lastulil, seperti itu. Dzunubi in fakartu, dzunubi bahwasanya dosa-dosa saya, in fakartu seandainya saya fikirkan dosa-dosaku, seandainya saya memikirkannya, fiha di dalam dzunub, dalam dosa-dosa itu, katsiratun banyak. Dosa-dosa banyak ini tak pikir-pikir banyak, kata Ibnu Nuwas. Wa rahmatu rabbi, dan bahwasanya rahmatnya, kasih sayangnya Tuhanku, min dzunubi dibandingkan dengan dosa-dosaku itu ausaun, lebih luas. Dosa-dosaku banyak. Setelah saya pikir-pikir, saya ini dosa terus, maksiat terus, ya. Tapi ternyata rahmatnya, kasih sayangnya Tuhanku itu lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosaku. Wa ma toma'i, dan tidak berharap saya, tomak, ya, ngarep-ngarep fi solehin di dalam amal soleh. In amil tu, seandainya saya mengamalkan amal soleh. Walakinnani, tetapinya fi rahmatillahi, di dalam rahmatnya Allah, atma'u, saya berharap, saya bertamak, ya. Jadi Abu Nawas itu sangat tawadhu, saya tidak berharap dengan amal solehku, tapi terhadap rahmat Allah lah saya berharap. Karena amal soleh kita ini mau berapa banyak? Amal soleh kita ini loh, mau ditukar dengan surga itu berapa banyak? Sedangkan usianya berapa? Ada yang usianya 80 lah, taruhlah misalnya, panjang. Usia 80, seandainya berbuat baik terus sampai 80 tahun. Ya, kemudian di akhirat jenengan minta surga dengan amal soleh jenengan. Paling juga sama malaikat dibilangnya sudah sampai masuk surganya 80 tahun saja. Berdasarkan amal soleh yang sampean perbuat. Karena enggak mungkin amal soleh kita itu bisa mengalahkan rahmatnya Allah. Dan terus bagaimana kita bisa masuk surga kok bisa selama-lamanya? Itu karena rahmatnya Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda kan, bahwasanya sesungguhnya amal seorang hamba itu tidak akan bisa membawanya ke dalam surga. Tidak akan bisa menyelamatkannya dari api neraka. Sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian? Ya Rasulullah, betul. Amalku pun tidak akan bisa membawa saya ke dalam surga. Tidak akan bisa menyelamatkan saya ke dalam dari siksa api neraka. Kecuali Allah meliputi saya dengan rahmat dan anugerahnya. Jadi yang bisa menyelamatkan kita di akhirat ya rahmatnya Allah. Nah terus ibadah kita buat apa dong? Percuma kalau gitu kita ibadah, ya enggak kayak gitu. Ibadah itu sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah. Dari situlah nanti kita mendapatkan rahmat. Enggak ada hubungannya sama balasan surga dan neraka jenengan. Kalau jenengan pengen dibalas berdasarkan amalnya, ya itu tadi ini dapatnya cuma sebatas dengan berapa lama sampean beramal. Sama kayak orang bertanya, 2 tambah 2 berapa? 4, 3 tambah 3 berapa? 6, 4 tambah 4 berapa? 8. Ada orang cerdas cermat anak SD ini ditanya, ya. Jawaban 2 tambah 2 adalah 4 itu merupakan suatu kebenaran. Jawaban 3 tambah 3 adalah 6 adalah suatu kebenaran. Adalah hakikinya seperti itu. Jawaban 4 tambah 4 adalah 8 adalah suatu yang hakiki, kebenarannya demikian. Tapi yang ngasih hadiah, ya, panitianya yang ngasih hadiah itu mau ngasih hadiahnya sedikit atau banyak kan terserah panitia. Nggak ada hubungannya sama jawabannya itu kan. Nggak ada hubungannya. Dengan ibadah itu merupakan suatu yang hakiki, yang kebenarannya demikian, karena jangan sebagai seorang hamba harus menyembah kepada Khalik, kepada Tuhannya. Itu suatu kebenaran. Perkara nanti Gusti Allah mau ngasih hadiah surganya jangan di tingkat bawah, tingkat atas, tingkat menengah, ya terserah Gusti Allah toh. Yang punya surga Gusti Allah kan seperti itu. Jadi tidak bisa dikomparasikan antara kebenaran dengan bonusnya jangan dapat surga itu. Ya. Jadi makanya para ulama ya dicontohkan oleh Abu Nuwas, saya tidak berharap dengan amal saya. Ya sebanyak apapun amalnya nggak bisa kita harapkan, tapi saya berharap terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa ya Allah, itu Allahu Allah, maulaya, majikan saya, allati yang huwa, yang itu tawilati itu khaliki pencipta saya. Allah itu adalah majikan saya yang telah menciptakan diriku pada Munawas. Wa ini dan saya, dan sesungguhnya saya itu lahu bagi Allah itu abdun, seorang budak. Wa ini dan sesungguhnya saya lahu bagi Allah itu abdun, seorang budak. Ukiru yang
yang membutuhkan, yang ngaku, yang mengaku. Yang saya mengakui keberadaan atau ketuhanan Allah, ya. Wa ukhfi'u, dan tunduk saya kepada Allah. Saya bagi Allah itu hanya seorang budak, ya. Yang ya saya akui keberadaan atau ke posisi Allah sebagai majikan, sebagai yang memiliki saya, dan saya tunduk kepada Allah. Fa iyyakum, maka seandainya ada ghufranu, sifat ampunan, fadzalika, maka yang tersebut ghufran itu rahmatun, adalah jadi rahmat. Wa in takun, dan seandainya ada apa al-ukhra, ukhra, selainnya apa ini? Wa in takun, dan seandainya ada apa al-ukhra, selainnya ghufran, fama ana, maka saya itu asna'u, berbuat siapa saya. Seandainya ada yang lain selain ampunan, maka pun akan saya lakukan. Nah, lanjutannya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad itu qala, bersabda. Ini berarti hadis, ya. Karena datangnya dari Rasulullah. Man, barang siapa aroda, yang mengharapkan seseorang itu alla yuqifa, tidak memberhentikan, hu pada man, siapa Allahu Allah, ala qabihi ahmalihi, pada jeleknya amalnya man, wala yansura, dan tidak beber, ya, lahu bagi man, diwanan, pada buku, ya, pada catatan-catatan keburukannya. Barang siapa yang menghendaki Allah tidak membeberkan amal jeleknya dan tidak membeberkan catatan-catatan keburukannya atas manusia yang lain. Kalau kita kan sekarang kelihatan baik kan karena cacat kita ditutup oleh Allah, karena aib kita ditutup oleh Allah, karena kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Allah, ya. Seandainya Allah, ya, menghendaki kita terbuka, seandainya semua dosa-dosa kita, semua cacat kita, semua aib kita, mungkin kita nggak punya muka ketemu dengan orang lain, ya. Karena saking malunya, karena kita bergelimang dengan kesalahan. Nah, kalau kita menghendaki Allah senantiasa menutupi aib-aib kita, cacat-cacat kita, amal-amal jelek kita, falyad'u, maka berdoalah, kata Rasulullah, bihadza doa, dengan doa ini. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dengan doa ini, fi duburi kulli sholatin, di setiap selesai melaksanakan sholat, ya. Agar senantiasa kita ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan doa itu adalah Allahumma inna maghfirataka arji min amali, wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ini doanya. Allahumma, duhai Allah, inna maghfirataka, sesungguhnya ampunan engkau itu arji, lebih saya harapkan, min amali, dibandingkan dengan amalku, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sebenarnya saya ini lebih mengharapkan ampunan engkau daripada amal-amalku. Ya itu tadi, karena amal kita sebanyak apa sih? Dibanding dosa kita malah mungkin banyakkan dosa kita. Wa inna rahmataka, dan sesungguhnya kasih sayangmu, belas asihmu itu ausa'u, lebih luas, min dambi, dibandingkan dengan dosa-dosaku. Kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Makanya jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah. Ada orang yang merasa putus asa, merasa dosanya terlalu besar, masalahnya terlalu luas, ya. Cicilan banyak, bukannya berkurang tambah nemen, ya. Tambah berlipat-lipat, utang di mana-mana, anak nakal, istri minggat, numpuk-numpuk udah.
itu jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah. Allah pasti lebih luas rahmatnya. Ya. Dosa kita sebanyak apapun Allah lebih luas rahmatnya, lebih luas ampunannya. Kan dulu ada cerita zaman Nabi Musa, ada perempuan datang mengadu kepada Nabi Musa telah berbuat dosa yang sangat besar dosanya. Dosamu sebesar apa, kata Nabi Musa? Sangat besar. Dibanding dengan gunung Tursina itu lebih besar dosa saya. Dibanding dalamnya samudra lebih besar dosa saya. Enggak mungkin, Nabi Musa, apa dosamu? Ya. Laki-laki yang datang Nabi Musa. Kata laki-laki itu datang, saya ini kerjaannya tukang nyuri kain kafan. Nyuri kain kafan. Jadi kalau ada orang mati, baru mati itu kan, dikeduk, digali, diambil kain kafannya karena masih baru kan, bisa dijual lagi. Itu selalu saya lakukan dalam bertahun-tahun. Suatu ketika ada orang baru mati, gadis. Ya. Begitu selesai malam-malam saya gali kuburannya, saya ambil kain kafannya. Nah, gadis itu ternyata cantik. Ya, akhirnya mayat itu digauli sama si pencuri tadi. Nah, setelah selesai ditimbun lagi, kemudian beberapa saat kemudian diberikan mimpi, ya, didatang oleh si gadis tadi. Ya, bukan kuntilanak, bukan, ya, mimpi. Kalau sini kan diambilkan kapan jadi kuntilanak, enggak. Mimpi dari gadis tadi. Intinya si gadis itu menangis. Kamu kok mencuri kain kafan saya dan menodai saya? Bagaimana nanti saya berhadapan dengan Allah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak suci? Jadi seperti itu. Jadi mengadu kepada si pemuda tadi karena sudah melakukan hal yang demikian. Diceritakan kepada Nabi Musa. Kan begitu bangun dia langsung menyesal luar biasa, langsung ingat Allah sampai satu. Coba kalau didatangin kuntilanak, malah dia larinya ke dukun, ya, ingat Allah. Karena didatangi dalam bentuk seperti itu, malah ingat Allah, langsung tobat. Datang Nabi Musa menceritakan mimpinya. Nabi Musa kaget. Yang tadinya berpikir tidak ada dosa yang lebih dalam daripada samudra, tidak ada yang dosa lebih tinggi dari gunung itu, diceritain seperti itu, kaget. Masya Allah, ini dosa kamu luar biasa, ini gawat ini. Diusir itu sama Nabi Musa. Kamu dosanya tidak terampuni seperti ini. Jangan kamu dekat-dekat saya. Saya takut nanti azab Allah datang menimpa kamu dan saya berada dekat kamu dan saya kecipratan azabnya. Karena zaman dulu kan orang berbuat salah langsung diazab sama Allah. Ya, kaum Sodom ya berbuat seperti itu langsung diazab oleh Allah. Kaum Samud dikasih banjir oleh Allah. Ya, langsung diazab zaman dulu kalau orang berbuat dosa. Ya kita aja umat Muhammad dosa jenengan bertumpuk-tumpuk ya. Aman-aman aja ya, koruptor segitu banyaknya ya nggak pernah kena azab ya, tukang gali, tukang pemerkosa ya, itu juga nggak pernah kena azab ya, karena rahmatnya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu orang diusir sama Nabi Musa, akhirnya ditegur sama Allah. Nabi Musa itu datangi malaikat Jibril, ditegur sama Allah, ini ada orang mengadu kepada engkau pengen tobat ya, kok malah engkau usir, terus suruh kemana orang ini? Ya, suruh kemana lagi orang ini? Kalau orang itu pengen mengetuk pintuku melalui engkau, kok malah engkau usir? Itu suruh kemana? Itu Nabi Musa ditegur oleh malaikat Jibril. Ya. Akhirnya Nabi Musa ikut-ikutan taubat juga gitu. Karena sudah mengusir itu. Ya. Itu ya karena rahmatnya Allah itu tidak akan pernah habis, tidak akan ada batasnya. Pasti lebih luas. Maghfirah Allah pasti lebih luas. Dosa sampai dosa apa saja pasti diampuni. Kecuali dosa syirik, tidak ada rambu-rambunya kan. Mau dosa seberat apapun. Ya perkara nanti di akhirat dengan masuk neraka dulu untuk membersihkan dosanya, itu perkara lain yang seperti itu. Tapi yang pasti diampuni. Ya kalau jenengan cuma dosa yang ngerasani teman-temannya ya nanti kecemplung neraka, kena uap panasnya doang mungkin bisa jadi ya kan. Kalau kemudian dosanya nyolong lebih berat lagi, dosanya menyakiti tetangganya lebih berat lagi ya. Dosa menyakiti keluarganya lebih berat lagi, dosa menyakiti orang tuanya lebih berat lagi. Ya, sampai dari mulai kena uap panasnya, kena api sampai di telapak kaki, kena api semata kaki, kena api selutut. Ada tingkatan-tingkatannya kan seperti itu. Ya, semuanya pasti akan ada balasannya. Ya, ada yang di neraka cuma sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang ribuan tahun. Itu terkait kadar dosa jenengan. Tapi ya kalau bicara diampuni pasti diampuni oleh Allah. Sepanjang kita masih membawa iman di hati kita. Makanya jangan pernah putus asa dengan maghfirahnya Allah.
dengan rahmatnya Allah, karena pasti semuanya lebih luas daripada dosa dan masalah kita. Allahumma duhai Allah, illam akun, seandainya saya yang tidak ada ahlan, orang yang layak. Illam akun ahlan, seandainya saya tidak layak, gitu aja lah. Kalau diartikan perkata jadi susah. Allahumma du Allah, illam akun ahlan, seandainya saya tidak layak an ablugho, untuk sampai rahmataka, pada rahmatmu. Seandainya saya tidak layak sampai pada rahmatmu, karena amal-amal saya terlalu sedikit, ibadah saya terlalu sedikit, banyak bolong-bolongnya, banyak cacatnya, saya tidak sampai pada rahmatmu. Farahmatuka, maka bahwasanya rahmat engkau itu ahlun, lebih layak antablughoni, untuk sampai kepadaku. Seandainya amalku tidak layak membawaku pada rahmatmu, maka rahmatmu lah yang lebih layak sampai pada diriku. Ini kan satu memang tawaduk, kedua juga akal-akalan. Ya, doanya Abu Nawas seperti itu. Karena kalau kita mau mencapai rahmat Allah dengan amal kita pasti susah, tapi rahmat Allah yang sangat luas itu pasti bisa mencapai kita. Li'anna, karena sungguhnya rahmat itu wasi'at, luas, lebih luas kulla syai'in, dari sesuatu. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, rahmatnya Allah dalam Al-Quran dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Itu ya, dalam Al-Quran dikatakan demikian. Dan rahmatku lebih besar atas segala sesuatu. Jangan khawatir dengan rahmatnya Allah. Wal maqalatu tsaniyatu wasalasuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit wa mu'afatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah taklim kita pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.